Nama saya Susan Bernadetta Stefani, saya adalah dosen Universitas Mercu Buana. Baru saja kami mengadakan program pengabdian masyarakat di Srengseng, Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Tujuannya untuk memberikan informasi, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana bisa berkembang, membangun mulai dari merintis, mengetahui apa saja yang bisa dibangun untuk memulai sebuah usaha, untuk membangun sebuah UMKM. Barang bekasnya itu sendiri terdiri dari apa, caranya seperti apa, sudah sampai jadi produk kemudian memasarkannya seperti apa, sampai dengan bagaimana kita mengelola bisnis itu sendiri sehingga bisnis ini ada keberlanjutannya. Limbah konveksi, karena ada banyak limbah konveksi, itu cuma kain aja, itu cuma bertumpuk gitu aja tapi tidak bisa dimanfaatkan. Hari ini kita belajar tentang bagaimana mengolah limbah konveksi itu, ya, kain perca yang ukurannya cukup masih agak lebar-lebar itu kita buat jadi tempat tisu. Harapannya dengan apa yang kita informasikan, dengan apa yang kita edukasi kepada masyarakat di sini, kepada terutama kader-kader yang hadir pada hari ini, dapat memberikan kebermanfaatan, dapat memberikan manfaat yang luar biasa, informasinya, cara-caranya, dan solusinya sampai dengan mengelolanya, sampai dengan memasarkannya. Baik, terima kasih. Nama saya Ignatius Prasetya Haji Wibowo. Saya sebagai wakil ketua gitu, untuk pelaksanaan dalam program pengabdian pada masyarakat di Kelurahan Srengseng, tepatnya dilaksanakan di RPtra Edelweiss. Ya, diantaranya yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kreativitas dari para mitra. Tadi mitranya adalah para ibu-ibu PKK, Pokdarwis, dan juga banyak yang bergerak di RT, tingkat RT, RW sampai dengan kelurahan. Oleh sebab itu, kami bertujuan bagaimana kita mengoptimalkan barang-barang bekas menjadi nilai yang lebih ekonomis. Di antaranya tadi kreasi dengan bentuk apa tadi, tote bag itu ya, kantong, terus kemudian saya pribadi bagaimana mengoptimalkan air dengan menggunakan alat-alat barang bekas. Kemudian ada tentang keuangan, akuntansi, dan juga mengenai bagaimana potensi daerah, termasuk diantaranya tadi air dan sebagainya. Gitu. Pertama yang utama adalah edukasi dulu. Edukasi sebenarnya kita bisa mengoptimalkan apa yang ada di sekitar kita, terutama dari air. Nah, ya kita tahu sendiri, terutama di Jakarta, mutu air tanahnya sudah hampir semuanya tidak layak untuk konsumsi secara langsung. Jadi mungkin untuk dioptimalkan sebagai air konsumsi harus disaring dahulu. Salah satunya seperti itu. Dan bagaimana kita menyaring air untuk memiliki nilai ekonomis juga, bisa punya nilai jual juga. Tapi yang utama adalah bisa dikonsumsi dirinya sendiri dulu, keluarganya dulu. Nah, baik itu prosesnya yaitu mengenai demineralisasi, dengan air dengan kaya mineral, air dengan kaya oksigen, air dengan dengan proses asam dan basa. Pada dasarnya semuanya baik, semuanya sama. Tapi walaupun demikian, yang terpenting tadi diberikan penyuluhan juga informasi bagaimana kita hidup sehat dulu. Hidup sehat nanti, setelah hidup sehat maka kita akan tahu sebenarnya tubuh kita tuh sebenarnya sesuai yang mana. Karena satu yang utama berkelanjutan ya, kenapa berkelanjutan berarti ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya pasti nggak berkelanjutan gitu ya. Jadi semua ada kokoh tuh rantai pasoknya. Dari tingkat RT, dari tingkat kelurahan, dan juga sinergi dengan universitas, itu semuanya saling terkait. Nama saya Aditya Pratama. Saya adalah dosen manajemen keuangan di Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Materi yang saya presentasikan adalah materi bagaimana kita bisa memanage ya bisnis kita agar lebih baik di kemudian hari ya, khususnya dari perspektif inovasi seperti itu. Seperti harapan PPM pada umumnya ya, PPM itu dapat dijadikan sebagai wadah yang nantinya akan mengembangkan bisnis, khususnya bisnis bagi pelaku bisnis yang tim PPM berkontribusi di tempat tersebut. Intinya seperti itu. Nah, di presentasi yang sebelum yang saya jelaskan itu terdapat beberapa aspek seperti analisa SWOT, dan itu akan yang saya harapkan dapat berguna bagi pelaku bisnis daerah tersebut. Demikian, terima kasih. Selamat siang, saya Niko Alexander Vizano. Saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Meruya.
Saya memegang kelas untuk pengembangan sumber daya manusia dan juga praktisi entrepreneur PPM sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia. Kali ini diselenggarakan di Kelurahan Srengseng, Meruya. Judul yang saya bawakan dan presentasikan adalah peran mental dalam berkelanjutan manajemen UMKM dalam meningkatkan potensi usaha menengah masyarakat lingkungan di Kelurahan Srengseng. Materi yang telah saya presentasikan berisi tips dan saran untuk bagaimana menjadi pengusaha atau entrepreneur dan pengembangan diri dalam mengembangkan usaha di lingkungan di Kelurahan Srengseng. Jadi pengembangan mental pengusaha dan dalam hal ini berani mengambil keputusan, taktis, dan sigap dalam membaca situasi diperlukan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan mengembangkan kemampuan bersaing terhadap pengusaha yang lainnya. Kejelian dalam membaca situasi dan menjaga mental winning atau mental pemenang dalam menjalankan usahanya akan sangat membantu pengusaha-pengusaha di UMKM ini agar bisa bertahan dan tentunya jeli melihat peluang yang ada. Demikian presentasi yang saya sudah sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu dalam pengembangan sumber daya manusia dan pada khususnya UMKM agar menjadi lebih baik. Baik, nama saya Rizky Raya Dwi Putra. Kebetulan saya sebagai sekretaris kelurahan di Kelurahan Srengseng. Sebelumnya saya atas nama kelurahan mengucapkan terima kasih atas kegiatan pengabdian masyarakat dari kampus Universitas Mercu Buana beserta para dosen dan juga mahasiswanya. Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi warga Kelurahan Srengseng di mana tadi dijelaskan terkait keterampilan dan lain sebagainya. Bahwa harapan saya kegiatan ini tidak sampai di sini aja, tapi kegiatan ini dapat berlanjut sehingga dapat berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kelurahan Srengseng. Nah, pada saat ini yang kita undang yaitu ibu-ibu para kader, mudah-mudahan dimulai dari kegiatan ini para kader bisa istilahnya membuka usaha atau bisa mengembangkan usaha yang telah dimilikinya. Mungkin itu. Ya, nama saya Nani Handayani, kader Dasawisma dari RT 3 RW 004 Srengseng. Tadi mengenai keuangan ya, jadi tahu neraca keuangan rugi labanya. Terus dari yang pemanfaatan air hujan, dari yang bikin tempat tisu itu sangat bermanfaat sekali. Ya semoga kita semua sebagai ibu rumah tangga ya bisa belajar untuk UMKM, untuk belajar bikin tempat tisu kayak tadi, bikin pot bunga dari Coca-Cola. Itu aja, dan banyak belajar sih, banyak pengetahuan juga. Semuanya bagus dan bisa kita telah dengan inian kita gitu sebagai ibu rumah tangga ya. Nama saya Fami Lumiarti. Saya Dawis RT 03 RW 07 Srengseng. Materinya banyak manfaatnya. Pertama praktek membuat limbah, salah satunya limbah kain perca jadi tempat tisu. Terus tentang air, bagaimana air biar bisa diminum atau bisa untuk cuci mandi dari air hujan. Terus tentang keuangan, bermanfaat banget, banyak manfaat buat saya, buat teman-teman saya, banyak manfaatnya tadi. Supaya acara seperti ini sering dilakukan untuk UMKM, terutamanya sangat bermanfaat sekali. Dan penyuluhan lain untuk UMKM di daerah Srengseng. Nama saya Dian Aristin dari RT 05 RW 8 dari Posyandu Soka. Bermanfaat sekali ya buat punya keterampilan nanti di rumah dan bisa mengajak teman-teman yang lainnya juga untuk membuat UMKM ya yang bisa dipakai dengan barang bekas yang udah nggak kepake gitu aja ya. Harapannya sih biar lebih ini lagi sering ya, biar lebih sering. Maksudnya biar ada pemasukan juga ya buat ibu-ibu di warga kita yang sekitar kita aja. Kalau ada tiap ada RPTRA kayak gini ada pengadakan pertemuan antara mahasiswa dengan ibu-ibu ya. Gitu.
PPM Srengseng 2023.